Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Boleh. maksud dengan pemimpin saya berdaya dalam Al-Quran dan hadis. Pak Abu Daud kau dengan Al-Quran kan itu. Al-Quran no. Al-Quran ya kitab selengkap. Jadi rumus saja lah. Al-Quran itu adalah Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Enggak ada yang lebih sempurna dari kitab Al-Quran. Ya. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan banyak masalah pemimpin. Oke. Jadi dalam Al-Quran itu, dalam hadis itu kan kullukum ra'in. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Oke. Apa ra'in? Ra'in itu adalah orang yang mengembala. Ibarat kita ini kambing, ada yang mengembala. Jadi yang mengembala itulah pemimpin. Jadi pemimpin itu banyak. Kalau jelas lagi, macam-macam pemimpin. Banyak. Pertama, dari berangkat yang paling kecil. Bagi yang masih sendirian, memimpin untuk dirinya sendiri. Seperti pemuda. Kan masih belum punya istri. Punya anak, kan masih belum. Itu memimpin dirinya sendiri. Caranya gimana? Memimpin diri sendiri. Iya, memimpin hawa nafsu. Hawa nafsu dipimpin. Karena nafsu itu kan bisa la'amaratum bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Ya dimanage, dipimpin. Ya. Anggap kita menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Ada yang lebih tinggi, pemimpin keluarga. Yang lebih tinggi lagi pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin dusun, pemimpin desa, pemimpin kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat. Jelas dalam Al-Quran banyak. Contoh, banyak ya, banyak, sangat banyak sekali. Ya, menurut yang saya himpun, Di antaranya gitu. Boni di antaranya maka boleh gapi sekali malemar. Nomor setong, Rasulun, laqad ja'akum Rasulun, ya, utusan, ai bisifatihi. Ya, jadi sifat-sifat pemimpin itu satu Rasulun. Ai bisifatihi sidik, amanah, tabligh, fatanah. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dari ayat ini saja sudah bisa dipetik beberapa persyaratan seorang pemimpin. Jadi pertama, sifat-sifat Rasulullah. Ini yang pertama. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan. Menyampaikan perintah, fatonah, punya kecerdasan. Nah itu, ini sudah mencakup banyak sifat di sini sudah. Rasulun. Kemudian yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, ayatadkhulu 'alan nar. Jadi azizun alaihi ma'anittum, cek beren kanjeng Nabi apa sih bekal menimpa dek ka umat. Nabi itu sangat berat hati jika nanti ada satu umat saja, satu gelintir orang masuk neraka. Itu yang dimaksud. Nabi cek berat. Jadi Nabi itu sangat belas kasihan. Sangat nggak mau kalau nanti ada umatnya yang masuk neraka gitu. Nah ini sifat pemimpin. Jadi pemimpin itu bersifat mengayomi. Jadi yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, artinya supaya nggak masuk neraka. Yang ketiga, ya persyaratan pemimpin itu harisun alaikum, ya. Harisun alaikum, loba kepadamu. Loba itu tamak. Tamak dekah jauh. Ngerti kan dekah? Maksudnya harisun alaikum bil iman. Ya, bil iman. Kok sopa aja orang ini dari mesti saking bisa masuk Islam kapi salam. Jadi Nabi itu menginginkan seandainya bisa di seluruh penjuru dunia Islam semua. Karena Nabi sudah tahu yang enggak Islam itu hukumannya begini. Yang Islam itu tempatnya paling enak begini. Sudah tahu. Makanya harisun alaikum maksudnya bil iman. Ya bil iman itu. Bil iman. Yang ketiga, ya. Yang keempat, bil mu'minina raufur rahim. Kepada seluruh
orang-orang mukmin raufun rahim. Ya, maha belas kasih. Ini sifat pemimpin. Jadi kalau ada rakyatnya, ada anggota keluarganya nanti, ada anggota tetangganya yang perlu dibantu, nah itu bisa paham, Pak? Okey. Paham, mereka tak paham aja yang Quran. Aisyadidur ra'fa war rahmah. Iya. Cik ini saudara Kanjeng Nabi. Terketuk hatinya dan mengasihi mereka. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau kepada seluruh orang mukmin, Nabi itu sangat terketuk hatinya. Kalau ada orang iba, ada orang melas, ya, iba. Yang kelima, pemimpin itu, saya akan bicara pemimpin kan, dari pemimpin rumah tangga dan selanjutnya. Yang kelima adalah innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad memang sungguh berada mempunyai akhlak yang agung. Jadi pemimpin harus punya akhlak yang agung. Yang kelima, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan kedua sayap Muhammad. Cek kibatin kibau Muhammad. Liman ittaba'aka, kepada orang yang ikut kamu. Minal mu'minin, nyatanya dari orang mukmin. Artinya, mohon ke bawahan, ke masyarakat, ke rakyat kini, cek kibatin pimpinan. Baik ya, ustaz, apa ya, kepala kampung, kepala dusun, kepala desa, bersama macam. Nanti ke rakyat kita. Nang ini menengkur waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Kalau kepada sesama mukmin kita itu harus rendah. Rendah hati, jangan meninggikan pangkatnya, jangan membanggakan pangkatnya. Yang ketujuh, konsep dalam Al-Qur'an, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya kamu itu Muhammad keras bengis, keras hatinya, ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, niscaya akan berpaling mereka dari sisimu. Maksudnya jelasnya Kanjeng Nabi bahasa orang keras, orang bengis, dari mak nyemak kan Nabi, kenyataannya dari rumah kenceng buat kenceng sahabat apa orang Kanjeng Nabi Kenceng. kenceng. Jadi pemimpin itulah pemimpin. Yang ketujuh, i'dilu huwa aqrabul littaqwa. Jadi bersifat adil. Apa i'dilu? Fi'il apa i'dilu? I'dilu. Fi'il apa? Fi'il amar. I'dilu, adillah kamu. Berbuat adillah kamu, karena sungguhnya adil itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Artinya apa? Jika orang itu sudah tidak adil, dikhawatirkan dia memang tidak takwa. Ada sesuatu yang dilanggar. Benar kan? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabul littaqwa. Ini ayat lengkapnya begini. Janganlah kamu sungguh berbuat dosa karena kebencian kepada suatu kaum untuk tidak adil. Terkadang ya, mulai orangnya kebenci itu. Okey. Makanya berkata benar. Tak bisa. Mana ni kau pernah? Dalam bunyi pok cepok na siya mo. Kau apa itu? Tapi sebaliknya, makanya caca salah tapi burle-burle na. Boleh bukan. Cenderung derma. Benar. Cenderung dibenarkan. Iya tuh. Iya. Yang kesembilan, ini dipetik dari ayat laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi pemimpin itu uswah, ya, memberikan teladan yang baik. Dia pakai kongko naki perpan belajar. Mesti beda contoh-contoh apa yang ditampilkan, tangka-tangka yang ditampilkan tak sesuai Islam sesongkun. Ya, mohon dimaklumi. Jadi yang kesembilan adalah percontohan, ya, karena akan diikuti karena dia sebagai figur publik, ya, ikutan halayak ramai. Yang ke-10, ya, ini pertanyaan Aisyah, suilat Aisyah
ditanyakan Aisyah. Maksudnya beda orang yang tanya kah? Ke siapa? Aisyah. Ke Siti Aisyah. Kaifa takhluqur Rasul? Katipun apa? Ahlak Rasulullah, wahai Aisyah. Gimana ahlaknya Rasul, wahai Aisyah? Qalat, berkata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Ahlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Makanya apa ada ungkapan dari Zainuddin MZ, Quran adalah Quran geng ajelunan maksudnya. Maksudnya kan melihat diri Nabi saja itu sudah seakan-akan kita itu melihat pengamalan Al-Qur'an. Bener kan? Terus akhir. Banyak ya. Anu sial mah. Oh iya, ramen bawaan 11. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka bil haqqi basyiran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu bil haqqi dengan benar, basyiran sebagai pemberi kabar gembira. Jadi perlu pemimpin itu memberi riwayat. Ngapuraki. Siapa si bekal oleh bantuan. Siapa saya taat bayar pajak akan begini. Jadi mendapat reward dari pemerintah, mendapat penghargaan. Siapa yang akan begini, yang disiplin akan dinaikkan pangkatnya misalnya. Perlu anggota keluarga demikian juga. Siapa saya lakukan kok beri nasango benyaan. Misalnya. Kemudian wanadhiro yang ke-13 memberi menakut-nakuti dengan siksa. Paham kan? Sifat pimpinan supaya bisa memberikan efek jerah. Siapa yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara ini akan dibeginikan, misalnya. Perlu. Wada'iyan ilallah yang ke-14. Wada'iyan ilallah, selalu mengajak ke jalan Allah. Tetapi pemimpin mengajak ke jalan Allah, benar mengajak ke jalan setan. Karena setan ngajak ke neraka, Allah ngajak ke surga. Setan mengajak ke neraka, surga. Allah mengajak ke surga. Ini Quran punya. Wada'iyan ilallah biidnihi wasirajan munira. Nah, wasirajan munira. Jadi yang ke-14 wada'iyan ilallah biidnihi wasirajan munira. Dan yang ke-15 adalah lampu muniro yang menyinari. Karena lampu yang menyinari, maka seorang kiai, seorang ustaz, seorang pimpinan, seorang kepala rumah tangga harus menjadi sinar di keluarga itu. Maksudnya bagaimana? Disekolahkan, diberi kasih pengajian, dikasih wejangan, dan seterusnya. Maksudnya, paham kan? Nomor 16. Harus berpunya nilai juang. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan hartamu dan dirimu. Jadi yang punya harta silakan dengan hartanya, yang enggak punya harta ya dengan dirinya atau dua-duanya. Berjihad dengan amwal, dengan harta, berjihad dengan diri sendiri. Maksudnya pemimpin juga terjun. Jadi aku tahu nyoro tekan siapa. Hanya tahunya nunjuk. Oh, kamu begini. Pak, apa boleh waktu bu? Nuting di soko nama bu. Atau saya kacer. Atau saya kacer. Nunjuk tak pakai tangan kiri. Aduh, bu. Jadi wa anfusikum. Ke berapa? Ke-16 sudah, ke-17. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, harus punya sifat apa ini? Tanggung jawab yang luar biasa. Mengapa? Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai pemimpin. Dan Oma di hadapan Tuhan dan manusia. Tapi mau saya tak adil ya, saya boleh lah. Saya tak tepat, saya bila apa boleh saya pakai. Jadi tidak ada yang tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi masalah ini, masalah nikmat saja akan dimintai. Apa itu? Pertanggungjawaban. La tus'aluna yawma idzin 'anin na'im.
pada hari ini sungguh kamu akan ditanya. Anin yang tentang nikmat-nikmat diberi apa? Nikmat. Ada yeru. Terus lanjut. Okey. Lanjut. Belum belas. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, ini sudah. Ya kan? Sudah dibahas yang sama. Yang ke-19 ziyadatan fil ilmi wal jism. Nah, orang yang di pemimpin sebagai pemimpin mesti tampil ada perubahan fil ilmi dalam ilmunya, wal jismi dan potongan tubuh. Ini kan cerita dari Raja Jalut. Raja Jalut itu kan kerempeng, kurus kayak saya lah, kurus atau lebih kurus, nggak gemuk, kerempeng, nggak glowing. Nah, setelah jadi pejabat, buatnya fokus. Wah, lempo genteng, bersih genteng, pun lancip, pokon bersih, potongan fokus, setrikana lancip. Nyaman lah pejabat, harus tampil. Nah, ini ciri-ciri pemimpin. Wal ilmu ziyadatan, bertambah fil ilmi dalam ilmunya. Artinya si asal tak tahu jalan akan enggak tahu jalannya gimana ngelola desa, ngelola kecamatan, kabupaten, dengan diberikan amanah oleh Allah sebagai pemimpin, maka akan bertambah ilmunya. Nah, ngandung. Saya tak pengalaman. Jadi pengalaman. Nah, yang ke-20, khudil a'wa wa'mur bil 'afwi wa'rid 'anil jahili. Ini ya. Khudil afwa. Ambillah al-afwa itu ampunan. Jadi kalau ada kesalahan di anggota keluarga lalu minta maaf ke kita, ya ambil, maksudnya maafkan. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah mereka sesuai dengan urf, dengan kebaikannya atau dengan kesanggupannya. Karena al-urf itu kita tahu misalnya kelar sekintal pas esoro mikol du kintal kan rempah baunya. Nah, enggak kuat nanti. Jadi disuruh angkat besi beratnya 1 kuintal, padahal kekuatannya hanya setengah kintal ya. Nah, jaring itu remuk betul. Wa arid anil jahilin. Ini selanjutnya yang ke-20, termasuk yang 20. Wa arid anil jahilin, dan berpalinglah dari perkataan orang bodoh. La jadi gideng kita canau. Jadi gideng kita canau. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kafilah ni kan maksud apa? Kafilah ya suatu rombongan pesafir. Oh, Di nama anjing acilet, aku agonggong dia. Ya apa akun mangkat dia. Sejak ke masjid apa kun ke masjid. Si ada nama kun nanti si ngaji sini apa kun ngaji. Pola keng makle mau mencoba suara indah lagu yang baru. Ya sudah aja gitu ngaji. Jangan digubris, paham. Terus yang ke-21, mendoakan. Jadi pemimpin itu seharusnya mendoakan di waktu malam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini doanya Nabi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sungguhnya mereka itu tidak tahu. Jadi mungkin pemimpin itu kan dilecehkan oleh masyarakat. Disangka begini, keboy keboy. Nanti najadin gidingan. Fa innahum la ya'lamun. Jadi mereka itu tahu. Seandainya mereka tahu, nggak mungkin mereka mencemoohkan pemerintah. Iya. Jadi doakan. Selanjutnya yang ke-20, dua. Kersakone totok deh. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu. Ini pemimpin keluarga. Nyuruh apa aja? Perintahlah keluargamu bis sholati, kepada sholat, dengan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah terhadap sholat. Ada yang maknanya dan sabarlah dalam mendidik mereka, dalam mengajak mereka. Maksudnya diajak 1 kali, pertama nggak mau ajak lagi. Itu maksudnya.
Jadi wastabir 'alaiha ini ada yang memberi makna begitu. Mengapa wastabir 'alaiha, sabarlah terhadap salat karena salat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khusyin. Salat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Yang ke-23, antu adul amanati ila ahliha. Hendaknya pemimpin itu sebagai kepala rumah tangga, RT, RW dan seterusnya, nah, hendaknya menyampaikan amanah kepada yang punya amanah atau memberikan amanah kepada yang ahli, yang ngurusi perairan ini, mengurusi perekonomian ini, sabe kasih tahu, letakkan sama yang ahli, yang profesional lah, bukan asal-asalan. Nanti kalau asal-asalan ada reshuffle kabinet atau di ombudsman istilah apa ya, reshuffle bahasanya kan reshuffle erombak ya. Mengapa ada perombakan karena salah memilih kader. Ini kan bicara pemimpin. Yang ke-24, asyidda al-kufar. Jadi kalau ada orang kufar, apa kufar? Sangat mengganggu. Kafir lagi mengganggu. Kalau hanya kafir tidak mengganggu, enggak. Jadi keras terhadap orang kafir. Yang ke-25, ruhama bainahum, saling mengasihi antara sesama muslim. Sesama anggota keluarga saling mengasihi. Yang ketiga, yang ke-26, hifdzul aqidah. Punya kewajiban memelihara iman, memelihara akidah. Takut ada akidah nanti dirongrong dari agama lain atau dari Islam itu sendiri, wajib ditumpas itu. Wajib ditumpas. Wajib ditangkap. Ya. Pelecehan atau apa namanya? Pencemaran apa ya? Nama baik. Penodaan terhadap agama apa namanya? Penghinaan ke. Iya. Jadi yang ke-27, hifdzun nafs, memelihara jiwa. Jadi jiwa ini dipelihara. Kejiwaan kita semua ini sebagai warga masyarakat wajib dijaga oleh pemerintah, ya, supaya tidak ada yang menindas kita, tidak ada yang menjajah. Makanya beda Prabowo, apa nyaman Prabowo, Panglima apa ya, Menteri Pertahanan Menhankam. Ini padahal takut beda gangguan dari luar. Kemudian hifdzul mal, memelihara harta. Jadi harta supaya nggak ada pencuri. Gimana caranya supaya nggak ada pencuri? Ini kewajiban pemimpin. Hifdzul aqli, menjaga akal. Misalnya mabuk-mabukan, kalau perlu pabriknya ditutup. Pabrika tutup. Pabrika. Mentah tutup. Atau kalau ada mabuk-mabukan, silahkan pihak yang berwajib menangani. Karena ini ada hubungannya dengan hifdzul aqli, memelihara akal. Karena kalau sudah hilang akal ya gak bisa sholat. Yang ke-30, hifdzul dih, memelihara kehormatan. Jadi seperti pelecehan seksual, PSK, penjajah komersial, LGBT, itu jangan dilegalkan itu. Jangan dikasih izin. Iya. Ini kewajiban pemerintah. Ya, kewajiban pemerintah ya. Mata dek sih bisa menghilangkan kehormatan. Yang ke-31, sami ya Pak. Ya. Samih ya, samihun atau tasamuh, toleransi. Nah, karena di sini kan negara kemajemukan. Ada agama-agama lain, ada paham-paham lain yang seakan-akan tidak sesuai dengan falsafah hidup kita, hidup di negara kita. Itu kita toleransi, tapi dengan batas-batas. Karena dalam agama punya toleransi, tapi juga punya batas toleransi. Seperti itu. Apa batas dalam Al-Quran itu kan? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mungkin sekian 31 ini kan sudah habis ini. 31 ya.
Jadi ini adalah 31 syarat-syarat yang semestinya ya, dipunyai oleh seorang pemimpin, baik pemimpin diri sendiri, pemimpin rumah tangga, RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.